Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku, Santi Widyasari. Di video kali ini, aku akan membahas tentang 6 dokumen utama pemberkasan yang akan diperiksa keabsahannya oleh PPK, yang mana apabila salah satu tidak dipenuhi, maka tidak dapat diusulkan NIP-nya. Nah, buat kalian yang penasaran apa saja 6 dokumen utama tersebut, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-videoku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah teman-teman, aku mendapat banyak sekali pertanyaan di video-video aku yang sebelumnya ataupun di Instagram aku. Masih banyak sekali teman-teman yang bingung tentang dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang nanti akan diperiksa pada saat pemberkasan. Nah buat teman-teman yang kemarin sudah lolos SKB, selamat ya. Tapi kita tetap harus menunggu pengumuman resminya, yang mana pengumuman resmi untuk hasil integrasi SKD dan SKB ini sesuai dengan informasi dari BKN di briefing media online kemarin disebutkan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020. Nah mudah-mudahan nanti akan tepat waktu, mudah-mudahan tidak ada satu dan lain hal yang membuat harus diundur. Mudah-mudahan tepat waktu sehingga teman-teman akan mendapatkan pengumumannya pada tanggal 30 Oktober 2020 besok. Dan good luck buat teman-teman semua yang setelah pengumuman itu teman-teman harus melalui tahapan selanjutnya, yaitu tahap pemberkasan. Yang mana tahap pemberkasan ini merupakan salah satu tahap seleksi. Jadi masih ada kemungkinan teman-teman untuk lolos ataupun untuk gagal, karena ini merupakan salah satu tahapan seleksi. Nah, untuk itu karena masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan tentang dokumen-dokumen apa yang akan diperiksa nanti keabsahannya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang 6 dokumen utama pemberkasan yang akan diperiksa keabsahannya oleh PPK, yang mana apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak dapat diusulkan NIP-nya. Nah, pembahasan aku kali ini akan merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, di sana pada poin 3 itu ada poin tentang pemeriksaan kelengkapan, di mana di sana disebutkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Jadi di sini di peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini disebutkan ada 6 dokumen yang akan dicek keabsahannya oleh PPK. Nah, apa saja dokumennya? Langsung saja kita bahas satu persatu. Dokumen yang harus dipenuhi dan nanti akan dicek keabsahannya oleh PPK berdasarkan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Yang pertama adalah keabsahan surat lamaran dengan ketentuan. Yang pertama, diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman itu mendapatkan hasil integrasi SKD dan SKB ketika sudah pengumuman, itu teman-teman nanti akan juga bersamaan dengan diberikan daftar dokumen pemberkasan yang harus teman-teman urus dan harus teman-teman kumpulkan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh instansi teman-teman. Termasuk salah satunya adalah tentang surat lamaran. Nah, surat lamaran ini nanti juga akan diberikan formatnya oleh instansi teman-teman, termasuk dengan tanggal yang harus dicantumkan di surat lamaran itu tanggal berapa. Nah, itu juga nanti akan diatur oleh instansi teman-teman. Nah, di sini di Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini diatur tentang
bahwa harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, ini bergantung pada instansi teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman sudah ada pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB dan teman-teman lolos, teman-teman silahkan perhatikan ketentuan yang diberikan oleh instansi teman-teman dalam hal surat lamaran ini. Dokumen yang kedua yang akan diperiksa keabsahannya berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini adalah kesesuaian kualifikasi pendidikan atau surat tanda tamat belajar atau ijazah teman-teman itu peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas atau pekerjaan dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau BANPT dan atau Pusdiknaskes atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKES. Nah, jadi buat teman-teman, yang kedua yang akan dicek atau diperiksa keabsahannya oleh PPK itu adalah tentang kesesuaian kualifikasi pendidikan teman-teman yang sesuai dengan yang tertulis di ijazah teman-teman itu sesuai atau tidak dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan oleh instansi teman-teman. Jadi misalnya kualifikasi pendidikan yang diminta itu adalah S1 Teknik Sipil. Nah, ini dicek nih dengan ijazah teman-teman. Apakah ijazah teman-teman itu juga S1 Teknik Sipil atau tidak gitu. Jadi intinya adalah di sini dicek antara kualifikasi pendidikan teman-teman atau ijazah teman-teman itu sesuai atau tidak dengan kualifikasi pendidikan yang diminta atau dipersyaratkan oleh instansi teman-teman. Nah, ini tentu disesuaikan juga dengan permintaan instansinya itu. Jika yang dilamar itu untuk SMA sederajat, ya maka disesuaikan dengan ijazah SMA-nya. Jika jabatan yang dilamar itu yang diminta adalah lulusan S1, ya maka yang akan dicek adalah ijazah S1-nya. Nah, begitu seterusnya. Jadi intinya di poin 2 ini dicek apakah sesuai atau tidak kualifikasi pendidikan atau ijazah teman-teman itu sesuai atau tidak dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan oleh instansi teman-teman. Nah, itu adalah poin A. Nah, di poin B disebutkan bahwa ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sekolahnya itu di luar negeri atau kuliahnya di luar negeri, itu bisa mendaftar tetapi ijazahnya harus mendapat penetapan penyetaraan dulu dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri. Nah, itu adalah dokumen yang kedua. Poin yang ketiga di peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini disebutkan bahwa dokumen yang akan diperiksa keabsahannya adalah kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan antara lain data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Jadi teman-teman, nanti teman-teman itu juga akan mengisi daftar riwayat hidup, dan daftar riwayat hidup ini juga nanti akan diberikan formatnya oleh instansi teman-teman pada saat pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB itu, yang mana nanti akan diberikan daftar dokumen untuk pemberkasan. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan mengikuti format yang telah diberikan oleh instansi masing-masing. Nah, pastikan ketika mengisi daftar riwayat hidup ini teman-teman data yang diisi di sana itu harus sesuai dengan data-data yang itu dimiliki teman-teman, termasuk di sini ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, itu harus sesuai teman-teman. Jadi ketika nanti membuat daftar riwayat hidup itu teman-teman yang teliti harus sesuai dengan data yang teman-teman miliki karena akan dicek keabsahannya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu keabsahan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dilampirkan dengan ketentuan yang pertama diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman pengumuman itu juga teman-teman di sana akan diberikan penjelasan tentang SKCK ini. Dan kalau berdasarkan pengalaman aku tahun lalu ketika aku pemberkasan tahun 2019 itu
SKCK ini diminta untuk tanggal dikeluarkannya itu setelah tanggal pengumuman. Jadi saran aku teman-teman mengurus SKCK-nya ini ketika nanti sudah ada pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB dan teman-teman lolos ke tahap pemberkasan. Karena nanti akan ditentukan tanggalnya dan juga ditentukan tentang keperluannya. Jadi dulu aku diatur keperluannya itu sudah ada sesuai dengan yang diminta oleh instansi kita. Jadi mengurusnya ini nanti saja ketika teman-teman sudah mendapatkan pengumumannya. Yang bisa teman-teman lakukan sekarang adalah mencari informasi tentang bagaimana alur mendapatkan SKCK ini di tempat teman-teman dan persyaratan apa saja yang harus dibawa pada saat mengurus SKCK ini. Nah, selanjutnya poin yang kelima, yaitu keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dengan ketentuan dokter yang bersangkutan PNS dan dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini juga sama teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan ini secara detail ketika sudah ada pengumuman. Dan saran dari aku juga dibuat pada saat setelah pengumuman, karena pengalaman aku juga itu untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini diminta tanggalnya itu adalah tanggal setelah pengumuman. Nah, jadi teman-teman ini mengurusnya nanti saja ketika sudah pengumuman, dan nanti juga ada permintaan-permintaan khusus mungkin dari instansi terkait dengan surat keterangan sehat jasmaninya ini, mungkin ada tambahan-tambahan tertentu. Jadi teman-teman sekarang bisa searching dulu atau cari informasi dulu kira-kira berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini di rumah sakit yang terdekat dengan teman-teman. Tapi untuk pengurusannya nanti saja ketika sudah ada pengumuman. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang keenam, yaitu keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dengan ketentuan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, ini juga sama dengan poin yang keempat dan lima tadi teman-teman. Ini nanti akan diatur oleh instansi teman-teman. Jadi teman-teman mengurusnya nanti saja ketika sudah ada pengumuman. Karena seperti tahun lalu aku itu di instansiku itu diatur zat adiktif yang harus diuji itu apa saja itu diatur. Pada saat itu ketika aku itu ada 4 zat adiktif yang harus diujikan. Dan tidak semua rumah sakit itu punya 4 zat adiktif ini. Jadi teman-teman juga harus tanya dulu ke rumah sakitnya sebelum tes apakah mereka punya 4 zat adiktif ini atau tidak, di mana zat adiktif ini sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman 6 dokumen utama yang berdasarkan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 akan diperiksa keabsahannya. Dan di sana juga tertera bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh peserta seleksi, maka tidak dapat diusulkan NIP-nya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang nanti akan lolos di tahap pemberkasan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan teman-teman, dan teman-teman bisa diusulkan NIP-nya dan mendapatkan SK CPNS. Nah, sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.